Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang keselamatan di tengah keluarga kita, tentang mujizat di tengah keluarga kita, kasih karunia dinyatakan di tengah keluarga kita. Saya percaya kita rindu Tuhan menyatakan keselamatan, kasih karunia-Nya, berkat-Nya, anugerah-Nya, mujizat-Nya di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini mencatat tentang kisah Sakeus. Sakeus yang merupakan seorang pemungut cukai, yang dikenal dan digolongkan sebagai orang berdosa, yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak pantas. Sampai orang-orang Farisi bersungut-sungut ketika Yesus singgah di rumah Sakeus. Tetapi pada akhirnya saudara, Yesus mengucapkan satu kalimat yang saya percaya setiap kita rindu kalimat itu juga dinyatakan bagi kita dan keluarga kita, di mana Yesus berkata kepada Sakeus di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus berkata kepada Sakeus dan keluarganya bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa anggota keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus menegaskan bahwa hari itu terjadi keselamatan kepada keluarga Sakeus. Kalau kepada keluarga Sakeus, Tuhan menyatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini, maka saya percaya kepada keluarga kita pun itu bisa terjadi.
kalau kepada Sakeus dan keluarganya, di mana Sakeus dikenal sebagai orang berdosa. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Maka saya percaya kepada keluarga kita semua pun Allah bisa mengerjakan mujizat, mengerjakan keselamatan, menyatakan kasih karunia-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya Sakeus dan keluarganya mengalami keselamatan? Apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga Sakeus? Kalau kita lihat tadi saudara di ayat 3 dan 4, dikatakan di sana bahwa Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, hal yang bisa kita lihat di ayat 3 dan 4 ini adalah Sakeus rindu melihat Yesus. Sehingga pada waktu itu saudara, dia berlari mendahului orang banyak dan dia berusaha untuk menerobos orang banyak untuk melihat orang apakah Yesus. Untuk memuaskan kerinduannya supaya bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak dapat. Saat dia tidak dapat, oleh karena keterbatasan badannya saudara, dia tidak bisa mendahului orang lain atau mendesak orang lain. Tetapi dia tidak berhenti. Karena begitu rindunya dia melihat Yesus, akhirnya orang kaya ini pun memanjat pohon. Artinya saudara, dia begitu rindunya melihat Yesus, sampai-sampai segala gengsinya dia abaikan. Dia manjat pohon saudara, supaya bisa melihat Yesus. Artinya betapa dalamnya, betapa rindunya dia melihat Yesus. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita saudara, kalau kita rindu mengalami supaya dalam hidup kita di tengah keluarga kita Allah melakukan mujizat, mengerjakan mujizatnya, keselamatannya dikerjakan di tengah kehidupan dan keluarga kita, maka yang pertama, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena kepala keluarga itu, yaitu Sakeus, dia rindu akan Tuhan. Terkadang saudara, kita rindu mujizat Tuhan, bukan merindukan Tuhan. Terkadang kalau dianalisa, begitu banyak orang-orang Kristen yang merindukan mujizat, merindukan jawaban doa lebih daripada merindukan Tuhan. Mencari mujizat, mencari jawaban doa lebih daripada mencari Tuhan. Padahal seharusnya terbalik saudara. Kita seharusnya rindu akan Tuhan, mencari Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga pada akhirnya mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi saudara, jadilah pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Kalau saudara rindu mujizat, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 6 di sana dikatakan, ketika di ayat 5 Yesus berkata bahwa segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Maka dikatakan ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, dia bersukacita menerima Yesus di dalam rumahnya. Ingat saudara, orang ini pemungut cukai. Di mana pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang bekerja kepada pemerintahan Roma untuk memungut cukai daripada orang Yahudi. Artinya bisa dibilang bahwa Sakeus ini adalah pengkhianat bagi bangsanya. Itu sebabnya orang-orang Farisi berkata bahwa orang-orang Farisi menggolongkan dia sebagai orang berdosa karena dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsanya. Orang ini melakukan itu demi apa? Demi keuntungan. Yang ada dalam pikirannya adalah uang dan uang. Yang ada dalam pikirannya adalah keuntungan dan keuntungan. Yang menjadi kesenangannya, sukacitanya, kepuasannya adalah harta, keuntungan.
Tetapi kali ini berubah, saudara. Dikatakan di ayat 6 ini bahwa kali ini yang menjadi sukacita terbesarnya adalah ketika dia menerima Yesus di rumahnya. Hari ini, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat seperti Sakeus, maka seharusnya yang menjadi sukacita kita adalah Yesus yang hadir di rumah kita. Yesus yang berkuasa di tengah keluarga kita. Yesus yang berotoritas di tengah keluarga kita. Seringkali kita mengabaikan Tuhan Yesus. Tuhan itu kita panggil hanya waktu kita butuh. Tetapi kita yang berkuasa, kita yang berotoritas atas hidup dan keluarga kita. Ketika Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita, di sanalah Yesus mengucapkan kalimat, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Jika kita mengundang Yesus tetap hadir di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, kita tahu Dia adalah Tuhan dan kita hidup menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup dan di tengah keluarga kita, maka keselamatan akan menjadi bagian kita di tengah keluarga kita. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang terjadi kepada Sakeus sehingga dia mengalami mujizat di tengah keluarganya? Ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Pada waktu itu orang-orang Farisi protes. Mereka berkata, kenapa Yesus singgah ke rumah orang berdosa? Tetapi ketika didengar Sakeus hal itu, dia berdiri, dia berkata bahwa dia akan membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang selama ini dia peras, dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa, saudara? Selama ini dia memeras. Selama ini yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan uang, sampai jadi pengkhianat pun dia mau. Tapi kali ini hidupnya benar-benar berubah, saudara. Dia mau untuk memberikan hartanya, memberkatkan hartanya kepada orang-orang miskin, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mau mengembalikan kepada orang yang pernah dia peras 4 kali lipat. Artinya hidupnya berubah, ada pertobatan. Kalau kita rindu dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, keselamatan terjadi, saudara. Berkat Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan dinyatakan, maka mari tunjukkan perubahan hidup, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan, saudara, kalau kita rindu keselamatan, mujizat, berkat di tengah keluarga kita, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan, jadilah yang pribadi yang bersuka cita karena Tuhan, dan jadilah pribadi yang mengalami perubahan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama, saudara, namun sebelumnya terapkanlah firman Tuhan ini. Ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Anak mereka, sehingga puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu.
Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan.
netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat
para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini, mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.
Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.